Selamat datang pemirsa, Anda menyaksikan Orbit Fakta. Pada 7 Juli 2026, sebuah serangan terhadap kapal sipil di sekitar Selat Hormuz memicu rangkaian peristiwa yang mengubah peta ketegangan di Timur Tengah. Dalam waktu singkat, jalur energi dunia berubah menjadi medan ancaman. Serangan balasan meluas dan pertahanan sejumlah negara dipaksa siaga. Namun sebelum kita lanjut ke berita utama, pastikan Anda sudah menekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi penting dan fakta terbaru dari kami. Apa yang sebenarnya sedang diperebutkan di balik serangan ini? Ada hari-hari ketika perang hanya menggeser garis di atas peta. Namun pada 7 Juli 2026, sebuah serangan terhadap kapal sipil di sekitar Selat Hormuz membuka kemungkinan yang jauh lebih besar. Bukan sekedar insiden maritim, melainkan awal dari perubahan cara seluruh kawasan membaca ancaman, menghitung resiko, dan menentukan siapa yang berhak membuat aturan. Kapal Al-Rekayat sedang melintasi jalur strategis yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab. Kapal ini berkaitan dengan Qatar, tetapi berlayar dengan bendera Kepulauan Marshall. Ia bukan kapal perang, tidak membawa pasukan, dan tidak sedang menjalankan operasi militer. Lalu sebuah proyektil menghantam bagian atas ruang mesin. Api menyebar cepat, asap memenuhi area belakang kapal. Awak menghadapi kemungkinan ledakan, sementara muatan gas alam cair menjadi setiap percikan menjadi ancaman besar. Dalam hitungan menit, pelayaran biasa berubah menjadi keadaan darurat yang dapat mengguncangkan pasar energi dunia. Pada hari yang sama, kapal tanker Wadian berbendera Arab Saudi juga mengalami kerusakan. Satu kapal komersial lain dilaporkan terkena serangan drone. 3 kapal sipil menjadi sasaran dalam satu rangkaian kejadian di jalur yang selama puluhan tahun menjadi nadi perdagangan energi global. Qatar dan Arab Saudi menuding Iran, namun Teheran tidak memberikan penjelasan yang sepenuhnya menjawab siapa yang memerintahkan serangan, bagaimana target dipilih, dan apakah kapal-kapal tersebut telah menerima peringatan sebelumnya. Keanehan segera muncul. Mengapa kapal yang berkaitan dengan Qatar ikut diserang? Sementara Doha selama ini sering memainkan peran sebagai mediator antara Washington dan Teheran. Ada kemungkinan kapal tersebut memasuki jalur yang dianggap berbahaya oleh Iran. Ada pula dugaan bahwa unit militer di lapangan mengambil keputusan tanpa menunggu perintah politik yang lebih tinggi. Namun kemungkinan yang paling serius adalah bahwa serangan itu memang dimaksudkan sebagai pesan. Pesannya sederhana. Selat Hormuz tidak dapat dibuka hanya dengan keputusan Amerika dan negara-negara Teluk. Iran tidak harus menenggelamkan banyak kapal untuk menciptakan tekanan. Satu kapal gas yang terbakar dapat menaikkan biaya asuransi. 2 atau 3 serangan dapat membuat perusahaan pelayaran menunda keberangkatan. Awak kapal dapat menolak berlayar. Pemilik kargo dapat memilih menunggu. Kapal yang tetap bergerak dapat mematikan sistem pelacak agar tidak mudah diketahui. Pada 9 Juli 2026, lalu lintas yang terpantau di selat menurun tajam. Sejumlah operator mulai mengubah waktu pelayaran, memilih jalur lebih dekat ke Oman, atau menunggu pengawalan tambahan. Bagi perusahaan pelayaran, ancaman yang tidak terlihat sering lebih berbahaya daripada pertempuran terbuka. Kapal dapat diperbaiki, tetapi ketidakpastian sulit dihitung. Setiap perjalanan membutuhkan penilaian baru terhadap rute, kecepatan, cuaca, pengawalan, dan kemungkinan gangguan komunikasi. Ketika satu selat berubah menjadi ruang penuh dugaan, keputusan ekonomi mulai dipengaruhi oleh ketakutan. Harga pengiriman meningkat, jadwal bongkar muat terganggu, dan negara pengimpor mulai memikirkan cadangan energi mereka. Dampaknya bergerak jauh melampaui Teluk, menuju pasar, pelabuhan, dan rumah tangga di berbagai negara. Inilah kekuatan pertama Iran. Bukan jumlah rudal, bukan ukuran armada, melainkan posisi geografis. Iran berada di sisi utara selat, dengan garis pantai panjang, pulau-pulau strategis, radar pesisir, kapal cepat, drone, dan rudal anti kapal. Amerika dapat mengirim kapal induk, namun Teheran tidak perlu mengalahkannya dalam pertempuran terbuka. Iran hanya perlu membuat setiap kapal bertanya, dari arah mana serangan selanjutnya akan datang. Pada malam 7 Juli 2026, Amerika Serikat mulai melancarkan pembalasan besar terhadap wilayah pesisir Iran. Serangan pertama menghantam lebih dari 80 sasaran militer yang tersebar di sepanjang jalur strategis dekat Selat Hormuz. Target yang dipilih menunjukkan bahwa Washington tidak sekedar ingin membalas kerusakan terhadap kapal komersial. Amerika berusaha merusak seluruh mata rantai yang memungkinkan Iran mengawasi, mengarahkan dan melancarkan serangan dari pesisir.
Radar pantai menjadi sasaran utama, karena perangkat itu membantu mendeteksi kapal yang bergerak di jalur sempit. Jaringan komando dan pengendalian ikut dihantam, agar informasi dari sensor tidak dapat segera diteruskan kepada unit peluncur. Sistem pertahanan udara diserang untuk membuka ruang bagi pesawat dan drone Amerika. Gudang rudal anti kapal diburu, karena senjata tersebut dapat mengubah selat menjadi perangkap bagi kapal perang maupun tanker. Lebih dari 60 kapal kecil Garda Revolusi juga masuk dalam daftar serangan. Kapal-kapal itu tidak dirancang untuk menghadapi kapal perusak Amerika dalam duel terbuka. Ukurannya kecil, kecepatannya tinggi, dan kemampuannya bergantung pada jumlah. Mereka dapat keluar dari berbagai pelabuhan, menyebar di antara pulau, mendekati sasaran dari arah berbeda, lalu kembali berlindung di kawasan pesisir. Sebagian dapat membawa rudal ringan, sebagian lain dapat mengangkut pasukan, drone, atau perlengkapan untuk memasang ranau laut. Ketika puluhan kapal bergerak bersamaan, layar radar lawan dipenuhi banyak kontak. Operator harus memilih ancaman mana yang harus dihancurkan lebih dahulu. Itulah alasan Amerika mencoba memukul kekuatan tersebut sebelum sempat bergerak. Pada 8 Juli 2026, gelombang serangan berikutnya dimulai. Sekitar 90 sasaran tambahan dihantam di berbagai lokasi militer Iran. Pertahanan udara, fasilitas pengawasan pesisir, tempat penyimpanan rudal, gudang drone, pangkalan angkatan laut, serta jaringan logistik menjadi target utama. Dalam 2 hari, sekitar 170 sasaran telah diserang. Ledakan dilaporkan mengguncang Bandar Abbas, Konarak, Chabahar, dan beberapa kawasan strategis lain di sepanjang pantai selatan Iran. Fasilitas maritim mengalami kerusakan, jalur transportasi terganggu, sejumlah bangunan militer terbakar, sementara asap hitam terlihat dari kawasan pelabuhan. Pada 9 Juli 2026, Kementerian Kesehatan Iran menyatakan setidaknya 14 orang tewas dan 78 lainnya terluka. Angka tersebut berasal dari otoritas Iran dan masih dapat berubah seiring proses pencarian, evakuasi, serta penilaian kerusakan. Dari luar, operasi ini tampak seperti kemenangan besar bagi Amerika. Rekaman serangan memperlihatkan radar yang meledak, kapal yang terbakar, dan gudang yang runtuh. Namun jumlah target tidak selalu sama dengan hilangnya kemampuan tempur. Sebuah radar dapat memiliki perangkat cadangan. Jaringan komando dapat memakai jalur komunikasi alternatif. Gudang yang terlihat penting mungkin telah dikosongkan sebelum serangan. Sebaliknya, bangunan sederhana dapat menyimpan komponen yang sulit diganti. Amerika memang berhasil menunjukkan daya hancur yang jauh lebih besar. Tetapi operasi ini juga membuka satu persoalan baru. Semakin banyak sasaran dihancurkan, semakin besar dorongan Iran untuk mengubah bentuk perang. Teheran tidak perlu menjawab setiap serangan dengan jumlah ledakan yang sama. Iran hanya perlu memilih sasaran yang membuat lawannya mengerahkan biaya lebih besar untuk mempertahankannya. Ketika pesisir Iran dibombardir, pusat perhatian mulai bergerak menjauh dari selat. Radar di negara lain mulai aktif. Baterai pertahanan udara memasuki kesiagaan. Pangkalan Amerika di seluruh kawasan mulai memperketat pengamanan. Pesawat pengintai meningkatkan patroli, kapal perang memperluas penjagaan, dan pusat komando regional mulai memantau kemungkinan serangan balasan yang dapat muncul dari darat, laut, maupun udara dalam waktu bersamaan tanpa peringatan jelas. Pada saat itulah, perang tidak lagi terbatas pada garis pantai Iran. Pada 9 Juli 2026, Iran mulai memperluas medan konflik keluar wilayah pesisirnya. Rudal balistik, rudal jelajah, dan drone serang satu arah diluncurkan menuju fasilitas yang berkaitan dengan pasukan Amerika di Kuwait, Bahrain, Qatar, dan Yordania. Garda Revolusi menyebut sistem Patriot di Kuwait, fasilitas peringatan dini di Qatar, depot bahan bakar militer di Bahrain, serta pangkalan udara di Yordania sebagai sasaran. Model senjata dalam setiap gelombang belum diumumkan secara lengkap, sehingga jenis rudal yang digunakan tidak dapat dipastikan. Namun, pola serangannya terlihat jelas. Rudal balistik datang dari lintasan tinggi dengan kecepatan besar. Rudal jelajah terbang lebih rendah dan dapat mendekati sasaran melalui arah yang sulit diperkirakan. Drone bergerak lebih lambat, tetapi mampu terbang jauh dan hadir dalam jumlah lebih banyak. Gabungan ancaman tersebut menciptakan persoalan rumit bagi pertahanan udara.
Radar harus melacak objek yang turun dari ketinggian, sensor lain mengawasi ancaman yang terbang rendah, sementara operator harus menentukan drone mana yang hanya menjadi umpan dan mana yang benar-benar menuju sasaran penting. Iran tidak membutuhkan seluruh senjatanya untuk menembus pertahanan. Setiap objek yang terdeteksi tetap harus diperlakukan sebagai ancaman, sampai lintasannya dapat dipastikan. Pada hari yang sama, Kuwait melaporkan menghadapi 3 rudal balistik, 1 rudal jelajah, dan 10 drone. Sebagian besar ancaman berhasil dicegat, tetapi serpihan yang jatuh menimbulkan kerusakan dan melukai 1 orang. Yordania juga mengaktifkan pertahanannya setelah rudal bergerak menuju wilayahnya. Bahrain meningkatkan kesiagaan di sekitar fasilitas yang berkaitan dengan armada kelima Amerika. Qatar memperkuat perlindungan terhadap pusat komando dan jaringan peringatan dini. Dari sisi kerusakan fisik, balasan Iran terlihat lebih kecil dibandingkan serangan besar Amerika. Namun tujuan Teheran tampaknya bukan menghancurkan pangkalan dalam satu malam. Iran sedang memaksa pertahanan lawan menyebar. Setiap negara membutuhkan radar aktif. Setiap baterai Patriot memiliki jumlah pencegat terbatas. Setiap rudal yang ditembakkan harus diganti melalui jaringan logistik. Setiap landasan udara, depot bahan bakar, antena komunikasi dan pusat komando harus tetap dijaga meskipun belum terkena serangan. Semakin banyak titik yang harus dilindungi, semakin sulit Amerika memusatkan kekuatannya pada satu operasi besar. Strategi ini mengubah keunggulan teknologi menjadi beban biaya. Pesawat harus terus berpatroli, kapal perang harus memperluas penjagaan, operator bekerja lebih lama, persediaan pencegat berkurang setiap kali alarm berderik. Akan tetapi langkah Iran membawa resiko berbahaya. Rudal yang melenceng dapat menghantam permukiman. Drone yang jatuh dapat menewaskan warga negara yang sebelumnya berusaha menjaga jarak dari konflik. Korban besar di Qatar, Kuwait, Bahrain atau Yordania dapat mendorong negara-negara tersebut semakin dekat kepada Washington. Di sisi Iran, tekanan serupa juga muncul. Peluncur bergerak harus berpindah setelah menembak. Gudang perlu disamarkan dan jalur komunikasi harus tetap hidup ketika radar pesisir rusak. Setiap gelombang menghabiskan rudal, drone, bahan bakar, dan komponen yang tidak selalu dapat diproduksi atau dipindahkan secara cepat secara berkelanjutan. Pada 11 Juli 2026, Amerika masih menuntut jaminan terbuka bahwa serangan terhadap kapal akan dihentikan dan pelayaran di Selat Hormuz dapat berlangsung tanpa pungutan maupun ancaman. Jalur diplomasi tetap bergerak, meskipun gencatan senjata dinyatakan berakhir. Kondisi itu menunjukkan bahwa pertempuran telah memasuki perlombaan ketahanan. Amerika berusaha menghancurkan peluncur sebelum digunakan. Iran mencoba menembakkan cukup banyak senjata untuk menguras perhatian, persediaan, dan kesiapan pertahanan regional. Washington menghitung jumlah sasaran yang berhasil dihantam. Tehran menghitung jumlah radar, pangkalan, dan negara yang dipaksa tetap siaga. Peristiwa yang terjadi sejak 7 Juli 2026 itu menunjukkan bahwa perang modern tidak hanya ditentukan oleh jumlah serangan atau besarnya daya hancur. Kendali jalur pelayaran, kesiapan pertahanan udara, ketahanan logistik, serta kemampuan memperluas tekanan menjadi bagian penting dalam perebutan pengaruh di Timur Tengah. Amerika menunjukkan keunggulan dalam menyerang sasaran secara cepat dan terkoordinasi. Sementara itu, Iran berusaha memperbesar biaya pertahanan dengan menyebarkan ancaman ke berbagai negara. Selat Hormuz pun kembali menjadi pusat perhatian dunia karena setiap gangguan di kawasan tersebut dapat mempengaruhi keamanan, energi, dan perekonomian global. Perkembangan selanjutnya akan sangat ditentukan oleh keputusan politik, jalur diplomasi, serta kemampuan semua pihak menahan eskalasi agar konflik tidak meluas menjadi perang regional yang lebih besar. Demikian pembahasan Orbit Fakta kali ini. Jangan lupa untuk subscribe ke channel Orbit Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan informasi penting, fakta terbaru, serta berita menarik lainnya dari berbagai penjuru dunia. Orbit Fakta, fakta dari orbit untuk seluruh dunia. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa.